akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Nah, kita pasti pernah berada di dekat sebuah gedung yang tinggi. Lalu misalnya kita melihat ada seorang yang sedang melihat pemandangan dari atas gedung tersebut. Mungkin di pikiran kita pernah terlintas, kira-kira berapa ya jarak antara kita dengan orang yang berada di atas gedung tersebut? Nah, kira-kira gimana cara menghitungnya? Mungkin salah satu cara yang terlintas di pikiran kita adalah dengan menggunakan meteran. Tapi kita tahu bahwa gedung tersebut tinggi, jadi pastinya jarak dari gedung tersebut ke bawah pasti terentang sangat jauh. Maka apakah efektif jika kita menggunakan meteran untuk menyelesaikan kondisi tersebut? Tentu saja tidak ya. Jadi untuk mengetahui jarak kita dengan orang yang berada di atas gedung tersebut, dapat kita hitung dengan menggunakan salah satu teori yang dikemukakan oleh seorang ahli matematika bernama Pythagoras. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf dari Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi. Sebenarnya banyak teori yang dikemukakan oleh Pythagoras ini sehingga ia dinamakan sebagai bapak bilangan. Namun, penemuannya yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga pada papan tulis berikut. Nah, teori Pythagoras mengemukakan bahwa kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku ini sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak pada segitiga siku-siku tersebut. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di hadapan sisi tersebut. Misalnya, sisi yang berada di depan sudut A, kita beri nama sisi A. Begitupun dengan sisi yang berada di depan sudut B, kita beri nama sisi B. Dan sisi yang berada di depan sudut C, kita beri nama sisi C. Matematis, persamaan Pythagoras tadi dapat kita tuliskan dalam bentuk A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, dengan A sebagai sisi miring segitiga siku-siku atau biasa disebut hipotenusa, sedangkan B dan C adalah sisi alas dan sisi tegak atau sisi tinggi dari segitiga siku-siku tersebut. Dalam soal matematika, misalnya, panjang alasnya ialah 9 cm, sedangkan panjang sisi tegaknya ialah 12 cm. Kita akan mencari jarak antara sisi B dengan C, atau di sini disebut sebagai sisi A. Kita masukkan ke dalam rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat, berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 9 kuadrat sama dengan 81. A kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 sama dengan 225. Maka A sama dengan akar dari 225. A sama dengan 15 cm. Nah, jadi jarak antara B dan C atau disebut sebagai sisi A ialah 15 cm. Menggunakan rumus Pythagoras, kita juga dapat menggunakan triple Pythagoras. Cara ini bisa menemukan panjang salah satu sisi segitiga dengan lebih cepat. Merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Jadi, bilangan yang terbesar dalam Pythagoras adalah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Tabel triple Pythagoras pada papan tulis ini. Dari tabel ini, kita bisa mengetahui bahwa bilangan-bilangan yang memenuhi syarat dari triple Pythagoras, misalnya 3, 4, 5, dan kelipatannya. Soal yang tadi, dua sisi yang diketahui adalah 9 dan 12. Nah, jika kita perhatikan pada tabel triple Pythagoras, yang memenuhi adalah
9, 12, dan 15. Jadi, dengan menggunakan triple Pythagoras, kita dapat menentukan bilangan dari sisi lainnya tanpa melakukan perhitungan yang dapat menguras waktu dan pikiran. Kita akan menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Jadi kita bisa menentukannya dengan menggunakan perhitungan triple Pythagoras. Dengan ketentuan yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Yang kedua, jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC tumpul di A. Dan yang terakhir, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC lancip di A. Contoh, tentukan jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya 12, 16, dan 19. Maka, agar kita mengetahui jenisnya, kita buat dulu perhitungan untuk menentukan hubungan sisi miring dengan dua sisi lainnya dengan menggunakan rumus Pythagoras tadi. Misalnya, A sama dengan panjang sisi miringnya B panjang sisi alas dan C merupakan panjang sisi tegak. Tadi diketahui di soal bahwa bilangan-bilangan dari segitiga itu ialah 19, 16, dan 12. Maka kita buat perhitungannya dengan rumus Pythagoras tadi. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ingat ya bahwa bilangan yang terbesar merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Maka 19 merupakan A, 16 kuadrat sama dengan A kuadrat, B kuadrat, 12 kuadrat ditambah C kuadrat, 16 kuadrat. Nah, 19 kuadrat ini sama dengan 361, 12 kuadrat sama dengan 144, 16 kuadrat sama dengan 256. 144 ditambah 256 sama dengan 400. Ini artinya 361. A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka karena 19 kuadrat kecil dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, maka segitiga siku-siku tersebut lancip di A. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan Ibu di awal tadi, bahwa dengan Pythagoras kita dapat menentukan jarak kita dengan orang yang berada di atas gedung. Pastinya kita harus tahu dulu jarak kita dengan gedung dan tinggi gedung yang berada di atas kita. Jadi tidak perlu mencari meteran terlebih dahulu ya. Kita cukup menghitung dengan rumus atau bisa juga menggunakan triple Pythagoras. Sampai di sini dapat dipahami ya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.